Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidup, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat bisa silaturahim meskipun dalam pendekatan virtual. Mudah-mudahan kita bisa selalu menjadi hambanya yang bersyukur dan dapat menjadi hambanya yang senantiasa memperbaiki diri sehingga mendapatkan limpahan karunia, hidayah dan hidayahnya sehingga hidup kita menjadi barokah selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam serta salawat kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, figur yang selalu kita jadikan sebagai acuan, dan mudah-mudahan kita senantiasa dapat menjalankan seluruh atau menjalankan ajarannya, dan kelak kita bisa mendapatkan syafaat darinya di yaumul akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita sudah tiba pada kajian akidah ke-7 di Majelis Ta'lim Yayasan Pendidikan Taman Quraniyah, dan alhamdulillah ke-7 kalinya ini juga masih dalam suasana virtual atau online. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan dan kemuliaan Majelis Ta'lim kita ini. Dan mari sama-sama untuk memulai kita bacakan lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya forum kami serahkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Abdil Azim. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa barik ala hadinatul karim wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kalian, kita akan melanjutkan kajian kita tentang akidah. Judulnya itu nggak beda jauh. Kalau yang lalu itu asy-syahadah, sekarang asy-syahadatan. Syahadah, satu syahadat. Tapi maksudnya sama aja. Ya, pemahamannya sama. Asyahadah atau asyahadatan. Asyahadatan itu lebih ditekankan dua kalimat syahadat. Jadi, apakah dua kalimat syahadat itu? Ya, semua kita udah baca tiap hari. Minimal kita baca berapa kali ya? 9 kali kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, sekarang kita ingin perdalam, kita kaji, mudah-mudahan kita Allah beri kepahaman terhadap apa yang kita baca itu. Ya, kita mulai lihat tulisan. Tulisan dengan judul Asy-syahadatan, dua syahadat. Syahadat kita yang pertama adalah kita kemarin sudah katakan yaitu syahadat tauhid, dan syahadat yang kedua adalah syahadat uswah. Ya, jadi
kita bersyahadat dua macam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kemungkinan besar semua ada pada paham artinya. Jadi asyhadu, aku bersaksi, bahwa la, tidak ada, ilaha, ilah, Tuhan, illa, kecuali Allah. Jadi aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang sering dimaknai dengan bentuk panjang. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang patut disembah kecuali Allah. Ya, itu sudah ada penjelasan. Boleh, yang pertama boleh, yang kedua boleh. Dan syahadat yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Ya, di sini Muhammad maksudnya Nabi Muhammad, ya. Memang ketika kita bersyahadat, kita enggak tambahkan lain-lain. Jadi kita hanya mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan. Ya, karena ada yang tambahin sayyidana Muhammadan. Ya, kalau yang tepatnya enggak pakai sayyidana. Jadi Nabi Muhammad, meskipun kita enggak tambahkan sayyidana, Tuhan kami, itu sudah merupakan Tuhan kita. Seorang yang paling kita hormati adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam kalimat syahadat cukup asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, nggak pakai sayyidana. Asyhadu ini fa'ilnya aku. Syahida yashhadu, ana asyhadu. Oke, anna, bahwa Muhammadan, dan Muhammad Rasulullah. Nah, huruf anna itu diperhatikan. Kalau ada anna, maka kata yang terdekat dengan anna yang kita sebut dengan isim anna, dia berkedudukan mansub. Mansub itu umumnya berbaris fathah atau fathatain, itu umumnya, ya, enggak semua. Kemudian setelah isim anna ada khobar an, yaitu Rasulullah. Rasulu, bukan Rasulah, Rasulu. Perhatikan itu, harokatnya dia pakai u, ya, dhammah marfu, ya. Jadi, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Nah, dua kalimat ini yang kita sebut asyhadatan, dua kalimat syahadat akan menimbulkan al-mahabbah. Mahabbah itu rasa cinta. Jadi kita cinta dengan ucapan itu dan kita cinta dengan pemahaman dari dua kalimat syahadat ini. Jadi sisi pertama menimbulkan al-mahabbah, rasa cinta. Dan berbarengan dengan itu kita punya kecenderungan, ya, al-mail, kecenderungan berbuat segala sesuatu yang dibenarkan oleh atau dengan kalimat syahadatain ini. Disebut al-mail. Al-mail itu cenderung. Kita teruskan di bagian kanan, al-mahabbah itu melahirkan ar-ridha, rela, suka, senang, ya. Jadi kita al-mahabbah, cinta, menimbulkan ar-ridha, ya, rela, ya. Nah, kerelaan ini bentuknya apa ini? Ada tiga kerelaan kita ini, yaitu rela terhadap atau kepada Allah, rela kepada Ar-Rasul. Pasti kita ketika menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita rela Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, Rasul yang membimbing aku adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Ketiga unsur ini, Allah, Islam, dan Rasul, akan menimbulkan as-sibghah. As-sibghah itu bahasa hari-harinya itu celupan, ya, indikasi, ya, yaitu kita tercelup dengan tiga tadi. Apanya nanti yang berproses? Nah, ini ada tiga. Qalban,
aklan, jasadan. Kolban, kolbu yang biasa kita artiin hati. Nah, yang kita tunjuk itu adanya di dada. Aklan itu akal, ya, yang kita biasa bilang otak, ada di kepala. Nah, jasadan tubuh kita keseluruhan. Ketiga unsur yang kita miliki, kolab, akal, dan jasad ini tersibghoh, tercelup, ya. Jadi dicelup sehingga warnanya satu, ya. Karena itu kolbun kita ini, hati kita punya i'tiqad, ya, ikatan. Sedangkan akal kita mempunyai fikrotan, pola pikir, dan jasad kita mempunyai harokah, itu gerakan. Jadi i'tiqad kita, pikir kita, dan kegiatan kita ini menyatu. Jadi otak, hati, dan jasad, tubuh kita menyatu, ya, melakukan sesuatu yang Allah perintahkan dan menjauhi yang dilarang. Dari prosesnya, dari qalb itu yang nanti melahirkan i'tiqad, di sana ada niat, sehingga niyatu bil qalb, niat kita ada di hati. Nah, ketika kita mau sholat, mau puasa dan sebagainya, itu salah satu atau yang pertama adalah niat, dan niat itu di hati. Ya, waktu kita kecil kan diajarin tuh niat puasa, nawaitu Ramadan an adai fardhi syahri Ramadhana sanati lillahi ta'ala. Kalau itu baru di mulut saja, itu belum namanya niat. Jadi niat itu an-niyatu fil qalb. Niat itu kalau ada di dalam hati. Karena itu niat itu harus kita terjemahkan ke dalam bahasa yang kita pahami. Kita orang Indonesia, bahasa Indonesia yang insya Allah pasti kita pahami ialah bahasa Indonesia. Jadi ketika kita baca nawaitu sholma ghodin, nah qalbu kita itu di sana membetikkan kata-kata aku niat, aku sengaja mau, ya, saum berpuasa besok, ya, waktu an adai untuk menunaikan fardhi syahri Ramadhana, ya, fardu kewajiban di bulan Ramadan, ya, lillahi ta'ala, ya, karena Allah ta'ala. Nah, itu niat itu di qalb, ya, di hati kita. Nah, kemudian akal setelah melaksanakan fikroh, ya, akan melahirkan minhajan. Kalau hanya pendek, manhaj. Kalau hanya panjang, minhaj. Ya, boleh dua-duanya. Boleh minhaj, boleh manhaj. Ya. Ini adalah gerakan kita, ya, akan melaksanakan sesuatu, ya, polanya di sini, ya, minhaj atau manhaj. Nah, kemudian jasad kita, anggota badan kita, ya, tanfiz. Nah, ini betul-betul bergerak melaksanakan apa yang kita niatkan, apa yang kita persiapkan di akal, dan tubuh kita itu membuktikan dalam bentuk tanfizan, ya. Ketiga unsur ini menimbulkan inkilab. Inkilab itu pembalikan, dibalik, ya. Nah, itu arti bahasanya, dibalik, inkilab. Artinya kalau tadi kita cuman menghayal aja, nah kita buktikan, kita laksanakan. Nah, sekarang kita teruskan dulu di bawahnya. Inkilabnya apa? Apa yang berubah, yang berbalik? Satu, minal jahil ilal Islam, dari jahiliyah yang tidak punya pemahaman atau yang bekerja tanpa ada acuan, itu jahil, ilal Islam, ke dalam Islam. Yang kedua, minal kufri ilal iman, dari kufur menjadi iman. Nah, kita berinkilab, ya, kita manusia muslim berinkilab dari kufur, ya, yang tidak mengakui adanya Tuhan dan sebagainya, ilal iman, kepada iman. Dan iman yang pokok itu 6, kita dah hafal semua. Yang ketiga, minasyirki ila tauhid, dari syirik, yaitu penyekutuan Tuhan, ila tauhid, ke pengesaan Tuhan. Jadi kalau kita selain Allah kita akui ada yang berkekuatan seperti Tuhan,
ya selain Allah, kita namanya syirik. Nah, kita bersihkan ya, dalam pola pikir kita, tidak ada sama sekali yang berkekuatan hebat, ya, ya kecuali Allah. Itulah at-tauhid, satu-satunya Allah. Tauhid itu mengesahkan, syirik itu menyekutukan. Apalagi nanti aktivitas kita juga akan berubah, berinqilab minal batil ila haq, dari yang batil ke yang hak. Batil itu gampangnya kita bilang salah, dari yang salah ke yang benar, yang batil ke hak. Dan tentunya dalam Islam ini kalau benar ada acuannya, jadi nggak dikarang-karang ya. Nah, kita tahu bahwa amaliyah kita ini ada amaliyah ukhrawiyah, ada amaliyah duniawiyah, ukhrawiyah atau diniyah, dan duniawiyah ya. Kalau yang diniyah, yang ukhrawiyah itu mutlak harus ada acuan ya via Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan kalau yang duniawiyah ini semua mengarah kepada kebenaran dan tidak boleh ada yang mengarah kepada kesalahan. Minal batil ila haq. Kemudian minan nifaq ilal istiqomah, dari munafik. Ya, munafik itu kan lain hati, lain perbuatan. Ilal istiqomah, pada keteguhan, teguh pendirian kita yang kita lakukan sesuai dengan hati kita, atau hati kita juga berkata apa yang kita lakukan. Itu ya dari munafik, minan nifaq ilal istiqomah, an-nifaq munafik. Kemudian aktivitas itu minal ma'siyah ila ta'ah, dari maksiat yang tidak dibenarkan oleh agama ila ta'ah, kepada sistem ketaatan. Ketaatan kita hanya pada Allah. Dan juga minal haram ilal halal, ilal halal, dari yang haram ke yang halal. Ya, semua yang kita kerjakan ini harusnya yang halal. Jangan sampai kita melaksanakan sesuatu itu ya yang haram ya, tercampur sedikit pun jangan. Ya, kita usahakan ya semua aktivitas ini berinkilab dari haram ilal halal, dari haram ke halal. Jadi 7 ini yang pokok. Minal jahil ilal Islam, minal kufri ilal iman, minal syirki ilal tauhid, minal batil ilal haq, minal nifaq ilal istiqamah, minal ma'siyah ilal ta'ah, minal haram ilal halal. Ya. Memang ini harus ada di dalam benak kita, sehingga kalau kita mengerjakan segala sesuatu langsung bisa ditimbang oleh patokan yang 7 ini minimal ya. Yang sampai kita melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang jahiliyah, zaman jahiliyah kuno ataupun jahilah modern. Yang pernah kemarin saya contohkan ada tuh, yang di zaman modern ada juga jahiliyah. Ya. Itu antara lain kalau orang habis panen raya itu yang dipersembahkan di laut, apa namanya itu, larung jeram atau apa dan sebagainya. Itu merupakan ya jahiliyah modern. Ya. Nah, zaman jahiliyah dulu yang kita baca di sejarah Nabi, orang menyembah berhala dan sebagainya. Yang sekarang ini juga orang banyak menyembah berhala. Hanya figur berhalanya beda. Kalau dulu patung, sekarang mungkin orang. Sekarang mungkin ideologi. Hati-hati ya, ideologi. Ya, ini begitu ya. Jangan sampai kita masuk ke dalam ideologi jahiliyah. Ya, kalau minal kufri ila iman kayaknya agak gampang. Ya, kerjaan kufur. Apa aja yang kufur-kufur ke dalam iman. Jangan sampai kita kerjain ya pekerjaan yang bernuansa kafir. Kemudian asyirk, yaitu menyekutukan Tuhan, ilal tauhid, kepada keesaan Tuhan Allah. Minal batil ilal haq, dari yang batil-batil ke yang benar, al-haq benar. Minal nifaq ilal istiqomah, munafik ke istiqomah, teguh pendirian, istiqomah. Minal maksiyah ilal ta'ah, dari maksiat, penyimpangan, kepada ketaatan. Dan minal haram ilal halal, yang beralih kita dari yang haram ke yang halal. Nah, itu dari pengembangan al-mahabbah. Kemudian pengembangan al-mail. Al-mail ini kecenderungan.
kecenderungan. Nah, kita sekarang lagi belajar nih, cenderungnya apa itu? Ya. Tentu kecenderungan kita adalah memperdalam makna dari syahadat yang sedang kita kaji ini. Kemudian dalam perilaku kita, udah kita cenderung, kita selalu asyakwah, mengadu segala sesuatu kepada Allah, ya Allah dan sebagainya. Kemudian asyauq, rindu. Kita sholat itu merupakan satu pelampiasan rindu kita bertemu pada Allah. Dan tentu ketika kita beribadah, apakah itu sholat, puasa, kita haji, itu ada al-insyaq, cinta kasih yang kita kepada Allah. Nah, inilah landasan yang nanti menimbulkan al-ibadah, penghambaan diri. Al-ibadah, penghambaan diri. Nah, dari tersibuk kita, ya, kemudian kita laksanakan dalam bentuk ibadah. Nah, barulah kita sempurna membuktikan syahadat kita, yaitu yang kita kenal dengan asyhadatan, 2 kalimat syahadat. Yang kita lihat coba al-qadar Quran. Ya. Dan barangkali ada yang perlu saya ulangi juga yang kemarin ini. Ya. Ini sebetulnya yang kita kaji masih terkait, ya, masih soal syahadat. Yang kemarin kita sudah bahas sampai nomor berapa itu? Ya, nomor 8 ya. Kita jangan sampai lebih cinta dunia, ya, atau menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Ya. Nah, kemudian ya, kita yang nomor 9 itu jangan sampai mengejek Al-Quran atau Al-Hadis. Ya, kan ada itu di negeri kita orang yang menghina Al-Quran itu karena dilihat Al-Quran ini kan bahasa Arab. Dia kagak ngerti bahasa Arab, langsung dia kepengen bela diri, ya, pengen bela diri, ya, dia menjelek-jelekan bahasa Arab. Kemudian dari surat 9 ayat Al-Quran Al-Hadis, surat 9 ayat 65. Kita lihat dulu ya. Surah 9 At-Taubah ayatnya 65. Ini rangkaian masih yang kemarin nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna naqudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Ini orang-orang yang tidak beriman, ya. Jika kamu tanyakan kepada mereka apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sungguhnya kami hanyalah bersenda gurau, bermain-main saja. Dan jangan sampai kita orang beriman ikut-ikut seperti itu. Maka tanyakan sama mereka, apakah dengan Allah ayatnya dan Rasulnya berolok-olok, bermain-main? Nah, jangan sampai kita terbetik dalam diri kita mengolok-olok, ya, Al-Quran. Ya, hati-hati dengan nyanyian-nyanyian, ya. Nanti kalau di sana bernuansa mengolok Al-Quran, ya, jangan sampai kita ikut-ikutan. Jadi kalau belum bisa kita ubah, kita jangan ikut. Ya. Jadi dipertanyakan, qul, katakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, wa ayati, ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kamu mengolok-olok. Nah, tentu kita sebagai orang mukmin sama sekali tidak ada kemauan seperti itu. Kemudian yang kemarin ini nomor 10 itu menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Jangan sampai dalam diri kita ada terbetik keinginan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Ya, Allah kasih keterangan dalam surat 16, surat 16 ayatnya 116 sampai 117.
Kita lihat coba ya. Surat 16 An-Nahl ayat 116. Wala taqulu lima tasifu al-sinatukum al-kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah ya tidaklah akan beruntung. Ya, orang yang bohong terhadap ajaran Allah pasti tidak beruntung. Tapi Allah gambarkan nih, mataun qalil. Ya, ada kesenangan sedikit. Nanti walahum azabun alim. Nanti mereka akan menderita, mendapat siksa yang pedih. Nah, jadi orang dalam hidup kadang-kadang yang halal, yang haram dikatakan halal dan sebagainya, itu hanya untuk ya, memperoleh kenikmatan yang sementara, yang sedikit. Itu pada nomor 10 kemarin ya. Sekarang nomor 11 kita lihat. Tidak beriman kepada keseluruhan Al-Quran dan hadis sahih. Surat 2 ayat 85. Surat 2 ayat 85. Pak Haji. Ya. Mohon maaf Pak Haji. Setelah ini saya putus yang ini dulu karena habis. Saya nanti minta waktu sekitar 5 menit buat bikin link yang baru Pak Haji ya. 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 Setelah satu ini Pak Haji ya. Begini ya. Ya. Satu lagi nih. Ya Pak Haji. Surat 2 ayat 85 itu kebetulan panjang. Ya, jadi di sini jangan sampai kita ya, beriman hanya sebagian saja dari Quran. Ya, yang lainnya kita nggak beriman. Nah ini nggak sah, iman kita hanya sebagian dari Al-Quran. Ya, Al-Quran itu seluruh bagiannya yang ayatnya berjumlah 6.000-an ayat, juznya 30, suratnya 114, semua kita imani. Jadi nggak ada yang tidak kita imani, atau kita comot-comot, kita pilih-pilih sebagian. Ya, tentunya tidak begitu kita beriman secara keseluruhan. Begitu juga hadis yang sahih ya, bukan hadis yang banyak dibacakan orang. Kadang-kadang itu ada yang nggak sahih. Hati-hati, yang sahih betul-betul kita tidak bantah. Mungkin kita masih lanjut. Ya ini kan terkait dengan bahasa yang nomor 5 ya, nomor 6. Itu untuk yang menjadi dalil-dalil kita kemarin yang tidak boleh apa saja, yang ada 20 ya. Ya, kemudian di sini jangan sampai nomor 12 kita menjadikan orang kafir atau munafik sebagai teman. Dalam surat 5 ayat 51, ayat 53, 57. Surat 5 Al-Maidah 5. Dilarang, judulnya dilarang akrab dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan akibat melanggarnya. Jadi pada kajian nomor 12 itu jangan sampai kita menjadikan orang kafir munafik sebagai teman. Kita bisa lihat ya Quran ya, surat 5 ayat 51 Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'dhum awliya'u ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Jadi larangan Allah jangan sampai kita menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Aulia itu bisa pemimpin, teman akrab dan sebagainya. Yang mereka ini orang-orang Yahudi dan Nasrani
ba'dhum awliya'u ba'd, sebagian adalah pemimpin terhadap bagian yang lain. Maka wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Kalau ada orang mukmin, orang Islam, ya, menjadikan Yahudi Nasrani sebagai aulia, maka dia akan langsung bergeser tempatnya menjadi anak buah Yahudi Nasrani tadi. Ya. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk buat orang-orang yang zalim. Yang zalim itu lawan dari adil. Itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ayat 52. Ya, kita langsung ayat 53. Wa yaqulul ladzina amanu ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat amalhum fa asbahu khasirin. Ujung-ujung ayat ini mengatakan mereka akan rugi. Jadi kalau kita ya terpeleset ya menjadikan orang Yahudi Nasrani sebagai aulia, maka fasbahu khasirin, kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Ya, kemudian bisa juga diteruskan ayat 57. Mungkin kita potong aja ya. Jangan sampai kita orang-orang mukmin yang bersyahadat saya tidak memuliakan Rasulullah. Ya. Allah gambarkan surat 49 ayat 2. Surat 49 surat Al-Hujurat. Nah, ini salah satu aktivitas orang yang tidak memuliakan Nabi adalah begini. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum wa antum la tash'urun. Hai orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu itu sedangkan kamu tidak menyadari. Jadi kalau kita berbicara kepada Nabi atau membicarakan sesuatu kepada Nabi, nah ini jangan sampai kita lebih keras suara kita. Ini bisa arti biasa atau bisa arti kiasan. Itu kita melawan ya ajaran Nabi dengan kata-kata kita yang dipertegas sehingga suara kita seolah-olah lebih keras dari suara Nabi. Nah, kalau ini yang terjadi, maka syahadat kita akan gagal. Itu yang nomor 13. Kemudian ada orang yang hatinya jijik terhadap tauhid. Surat 39 ayat 45. 39 ayat 45. Wa idza dzukira wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukira alladzina min dunihi idzahum yastabsyirun. Orang-orang yang tidak beres imannya apabila hanya nama Allah saja yang disebut, maka kesallah hati orang-orang yang tidak beriman itu kepada kehidupan akhirat. Dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, maka tiba-tiba mereka bergembira. Nah ini jadi mereka jijik terhadap tauhid, maunya yang beriman, beramal itu kepada bukan dasar tauhid atau mendasarkan pekerjaannya itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan yang lain. Kemudian yang 15 hari ini mengklaim bahwa Al-Qur'an dan hadis memiliki makna batin yang tidak sama dengan yang zahir. Ini kita bicara kemarin secara ringkas ya. Ya surat 16 ya 103.
Nah, kemudian nomor 16 tidak mengetahui Allah dengan benar. Itu ingkar terhadap sifat Allah atau ingkar terhadap nama-nama Allah. Nah, zaman dulu kita kalau belajar tauhid itu ya bisa atau menghafalkan nama-nama Allah dari wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Dan sifat-sifat Allah ya kita kenal sifat yang pertama salbiyah, kedua ma'ani, ya salbiyah, ma'ani ma'nawiyah, ya ada 4 sifat kita kelompokkan, ya sifat nafsiyah, 2 salbiyah, 3 ma'ani, 4 ma'nawiyah. Jadi 4 kelompok sifat Allah. Yang pertama ini sebenarnya bukan sifat, nama. Itu Allah itu ya Allah lah namanya gitu. Nah kemudian nanti sifat-sifatnya ya setelah wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Itu dibagi menjadi 4 kelompok ya sifat-sifat Allah yang kita pelajari ketika kita belajar akidah. Kemudian yang ke-17 ya orang yang tidak kuat akidahnya ya ini tidak mengenal Rasulullah dengan sebenarnya atau ingkar terhadap sifat-sifat beliau. Ini sudah kita bentangkan kemarin. Sifat-sifat Nabi itu yang 4 ini pasti ada pada beliau-beliau, yaitu Siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Dan yang ke-18 ini ya mengkafirkan orang Islam. Kemarin sudah kita bacakan hadisnya. Yang ke-19 mengadakan peribadahan kepada selain Allah. Nah ini hati-hati kita ya. Surat 13 ayat 14. Surat 13 ayat 14. Lahu dawatul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasita fai ilal ma' liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Ya orang yang mengadakan berdoa ya kepada selain Allah diibaratkan orang yang menciduk air pakai tangannya, jadinya ya ikutlah air sedikit banget ya. Nah ini ujungnya Allah ngecap itu wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doa atau ibadah orang yang kafir itu hanya sia-sia belaka. Itu pada nomor 19 dan 20 syirik dalam amalan surat 72 ayat 18. Surat 72. Surat Jin ayat 18. Ya, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Wa dan ana sungguhnya al masajid ya, persujudan, peribadahan lillah hanya milik Allah. Ya, ini banyak orang bilang masjid-masjid, bukan masjid ya, persujudan ya. Hati-hati dengan terjemahan yang di ini terjemahan Depak yang masjid-masjid, bukan masjid bangunan masjid, persujudan, penghambaan diri ya lillah hanya pada Allah. Fala tan'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kamu tan'u menyeru menyembah ya kepada selainnya satupun. Nah, ini dulu pernah diperbincangkan ini tentang wa annal masajida lillah. Sebab masajid itu memang dari segi bahasa masajid jamak dari masjid. Masjidun, masjid dari masajid ya, jamaknya jamak taksir namanya ya dalam ilmu nahwu ya. Padahal bukan masjid yang artinya bangunan bentuk bangunan masjid, tapi pengabdian, penghambaan diri hanya lillah. Maka jangan sampai seseorang manusia kalau apalagi dia mampu beriman wala tan'u ma'allahi ahada. Jangan menyertakan peribadahan kepada selain Allah. Jadi tidak bisa kita beribadah kepada Allah plus orang ya. Nah, itu yang tidak benar ya. Nah, jadi hati-hati mengadakan peribadahan kepada selain Allah
Ini sama sekali dilarang dalam akidah kita. Ya. Dan syirik dalam amalan, yaitu surah 72 ayat 18, ini penyembahan juga terlarang ya. Nah, ini yang sebetulnya rangkaian dari pembahasan yang pekan lalu. Nah, untuk pekan sekarang ini yaitu ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Kita lihat untuk masalah ibadah, yaitu dari bagian kiri, ya, ini ya, dari al-mail dan bawahnya al-ibadah. Kita lihat surat 33 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj jahiliyah al-ula wa aqimna shalah wa atina zakah wa atina Allah wa rasulah innama yuridullahu liyadhhaba ankumur risa alal baiti wa tathira. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias. Ini perempuan ya, seperti jahilah pula. Kita potong. Sesungguhnya Allah bermaksud untuk menghilangkan dosa di kamu, ya ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya dalam soal akidah. Itu ayat 33, ayat 36-nya. Wa ma kana lil mu'minin, ya surat 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadaw rasulu amran ay yakunhum khiyaratu min amrihim. Wa may yasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa dan makana tidaklah patut lil mukminin bagi orang mukmin wala mu'minatin laki dan perempuan idza qadallahu amran apabila Allah telah menentukan suatu urusan ayyakuna lahumul khiyarah, ya, ada pada mereka hendak mengubah ketetapan itu min amrihim. Nah, ujungnya hati-hati, wa may yasillahu rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Maka ya, barang siapa yang mendurhaki Allah Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Ini dalam peribadahan jangan sampai terjadi kita menjadi orang-orang yang sesat. Ya. Nah, inilah bahasan kita dari asyhadatan, itu yang sebelah kanan asyhadu alla ilaha illallah, yang kiri asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang kanan memberikan mahabbah ar-ridha terhadap Allah, al-Islam, ar-Rasul, dan menjadi simbol, yaitu ya menjadi indikator kolbannya menghasilkan i'tiqad dan niat. Kemudian aklannya menimbulkan fikro dan minhaj, dan jasadnya menimbulkan harokah dan tanfiz. Ketiga ini berhimpun jadi inkilab, yaitu betul-betul dibalikkan semuanya itu. Itu satu, minal jahil ila Islam, kedua minal kufri ila iman, ketiga minal syirk ila tauhid, keempat minal batil ila haq, kelima minal nifaq ila istiqamah, keenam minal maksiyah ila ta'ah, tujuh yaitu minal haram ila halal. Nah, ini 7 inkilab kalau kita sudah betul-betul bersyahadat, jangan sampai amaliyah kita ini terkena yang sebelah kirinya itu, ya, yang sebelah kanannya, yang sampai kita terkelompok jahiliyah, syirik, nifak, kufur, batil, maksiyah atau haram, ya. Nah, itu adalah as-sibghah yang menimbulkan al-inkilab terhadap 7 ini minimal. Kemudian nanti dalam aktivitas peribadah kita, yaitu kita selalu cenderung kepada Allah, mengadu kepada Allah, rindu, cinta kasih, dan ujungnya adalah ibadah hanya kepada Allah, ya Allah Rabbul Alamin Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya menunggu pertanyaan aja. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan Ramli. Ya, silakan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apabila ada yang mau ditanyakan.
Kalau belum ada, mungkin dari saya dulu Pak Haji. Ya. Terkait dengan akidah ini, salah satu yang saya pahami adalah adanya barokah dan di sisi lain juga adanya istiraj. Ini istiraj Pak Haji. Istiraj. Ya, istiraj. Nah, jadi Gede ya. Ya, jadi kita sering diuji dengan kelimpahan atau banyaknya rizki dalam berbagai arti, baik yang material maupun imaterial. Dan di sisi lain orang yang mungkin menurut kita kurang dalam beribadah, seperti juga mendapatkan limpahan tanda kutip rizki yang sama bahkan lebih. Yang mungkin bagi sebagian lain itu bisa dibilang sebagai istidraj. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita meyakini bahwa ini adalah rizki dan bagaimana pula juga kita menyikapi atau menandai bahwa itu merupakan ciri-ciri dari istidraj. Karena menurut saya ini penting untuk menjaga tingkat atau konsistensi akidah kita dalam koridor yang seharusnya. Dan kedua, pertanyaannya adalah apakah kita perlu untuk memberikan semacam pengajaran kepada keluarga kita bagaimana untuk meningkatkan akidah ini dalam pendekatan yang kalau bisa dibilang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Karena kondisi saat ini kan bisa dibilang tantangan lebih kompleks Pak Haji. Tidak hanya dalam dunia pendidikan formal, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana menurut Pak Haji cara yang paling baik atau yang sebaiknya kita berikan untuk meningkatkan iman atau akidah kita kepada keluarga. Itu Pak Haji. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dari rizki dan karunia apapun yang diterima oleh seorang manusia untuk bisa dinilai istidraj atau bukan, dilihat urutannya. Pertama, urutan ini si individu, dia betul nggak mukmin, berakidah benar nggak? Yang kedua adalah usaha, kasbunya itu, usahanya. Usaha yang dia lakukan itu, apakah betul-betul pada koridor yang dibenarkan syariah apa enggak? Nah, yang ketiga memang ya, nah ini sebetulnya orang yang bekerja secara halal, ya banyak rezekinya banyak aja, ya. Dan memang kalau kita lihat tetangga katakan kita ya, yang bekerja dengan serabutan halal haram diembat terus, kayaknya banyakkan rezekinya. Dan ini sebetulnya satu ujian buat manusia mukmin muslim bahwa apa saja yang dia dapat itulah ya, kehendak Allah, ya, itulah rezekinya. Jangan kemudian dia menghayal dia harus menyaingi orang-orang yang non muslim yang tidak menggunakan syariat Islam, yang dia mencari dana, mencari duit, katakan kekayaan, ya apa saja kalau menurut perhitungan dia bisa untung dikerjain. Nah karena itulah maka Islam memberikan batasan. Batasan ini yang dari akidah tentu kita katakan apa? Kalau Allah kehendaki kita kaya, ya kaya. Ya Allah kehendaki tidak kaya, enggak kaya. Dua-duanya adalah ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apakah dia orang miskin atau orang kaya? Kedua kondisi itu adalah liyabluwakum, diuji ayyukum, mana di antara kamu itu ahsanu amalah, yang amalnya itu lebih baik. Nah, kita boleh aja jadi orang miskin. Kita beramal tentu kalau harta kita dikit ya bukan dengan harta. Amalia kan ya harta juga bisa jadi amalia. Ya, tenaga juga bisa, pikiran bisa. Nah, atau kalau kita Allah takdirkan di orang kaya, yang pertama kita harus cek
kekayaan kita ini didapat dengan cara halal atau tidak. Nah, di dunia ini sekarang ini ya, kita lihat ya, katakanlah perbankan yang Islami hanya 5%, saya dengar itu ya. Di Islami 5%. Yang 95 itu non ya. Jadi hati-hati, kita jangan main banyak duit aja, tapi diperoleh dari yang tidak halal itu. Jadi timbangannya ya atau penilaiannya adalah bukan sekedar banyak atau sedikitnya harta, sedikit atau banyak harta, tapi terutama halal apa enggak. Yang kita cari halal aja dah ya. Ya, harta kita banyak pun kita nggak bisa gunakan sebanyak mungkin. Ya, hanya ada takaran. Ya, kalau yang sedikit hartanya kan, yang hartanya banyak itu nggak bisa digunakan sebanyak itu. Ya, pernah lihat dulu berita, ada orang yang punya mobil ada 100. Dan mobilnya tuh yang 1 miliar lebih. Ya. Pertanyaan, apakah dia bisa pakai itu mobil yang 100? Paling 1 yang dia pakai. Ya, nah itu. Jadi itu dengan pikiran logik kita, ya kita boleh punya harta. Tapi kita harus sadar, yang saya bisa gunakan hanya sekian. Nah, maka dari itu, kalau orang yang banyak harta, supaya dia bisa gunakan sebanyak-banyaknya, jangan di sini, di akhirat. Diinfakkanlah hartanya itu. Apakah bikin pondok pesantren, bikin madrasah, ya, membantu orang-orang susah, dan sebagainya. Ke sana Pak Uri. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Saya lupa. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Yang kedua ini Pak Haji, cara yang baik untuk menjaga pendidikan iman akidah kita buat keluarga Pak Haji dengan tantangan yang ada sekarang. Memang sekarang ini gangguan hidup makin banyak. Ya. Yang punya anak, ya antum nih masih muda-muda, anaknya masih kecil-kecil, itu waduh, ujiannya berat. Ujian berat sekali. Jangan sampai kita mendidik anak atau membawa anak menyerahkan pendidikannya kepada yang nanti menyimpang. Ini yang harus hati-hati. Ya. Nanti kita, wah saya kan nggak bisa didik, ya, serahkan ke lembaga. Dilihat lembaganya ini betul nggak lembaga yang akan menghantarkan anak kita pada tauhid, akidah yang benar. Nah, begitu. Nah, tentunya yang pertama kita akan katakan sumber, ya sumber, ya, apa namanya sumber lah katakan ya, dari suatu keluarga, makanan dia itu halal nggak, dibeli dengan uang yang halal nggak, ya. Oh makannya hebat tiap hari apa ya, yang wah hebat lah pokoknya. Tapi halal nggak? Kalau nggak halal kan ada halal dari zatnya, ya halal dari cara memperolehnya. Ya, itu harus halal. Insya Allah kalau yang halal-halal nanti ujungnya halal. Tapi kalau yang awalnya tidak halal nanti dikhawatirkan pasti resultnya itu akan nggak halal. Itu. Yang kedua, anak kita ini kan setelah dia lahir kita pelihara dan sebagainya, kita biasakan enggak dengan pertama kalimat tauhid, yang kedua amaliyah yang tauhidi, nah, yang ketiga pergaulan. Nah, itu penting sekali. Makanya kalau kita ini dulu ya diri itu SDI, itu salah satunya untuk mengantisipasi yang banyak keliru di masyarakat. Mudah-mudahan kita SDI kita itu benar. Yang kemudian di sini ada SMP dan seterusnya. Dan ini juga sekarang ya, ini perlu kita jaga supaya pendidikan yang ada di naungan kita ini betul-betul bernuansa Islami. Nah, yang ketiga tentu bagaimana kita bergaul selanjutnya. Ya, jangan sampai kita tercebur pada pergaulan yang tidak Islami, ya nanti kita akan terbawa-bawa. Begitu juga anak kita. Karena itu perlu anak kita ini dicarikan teman supaya nggak tersesat seenaknya saja. Kira inilah langkah-langkah ya untuk mengantisipasi ya atau untuk menjaga ya kebenaran ya pergaulan dari anak kita. Dan insya Allah sampai dewasa nanti dia bergaul di lingkungan yang baik. Ya, jangan hanya karena oh kalau di sana tuh nanti hebat itu namanya terkenal. Pertanyaan, buat apa nama terkenal? Ya. Apakah kita itu
dibutuhkan sekali nama terkenal. Kan nama terkenal itu nanti ujungnya jadi bisa pejabat, kan itu ya. Andai kata pun jadi pejabat, pertanyaan apa yang dijabat oleh orang itu, ya, kerjaan apa, hasilnya bagaimana, dan yang kita khawatir adalah ujungnya di end, ya, apa itu di end dari jabatan itu, apakah jabatan ini menghasilkan hal yang halal atau yang serabutan apa saja. Saya kira itu sementara jawaban saya. Kalau ada yang perlu tambah, ya tanya lagi lah, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Haji. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian apabila ada yang ingin ditanyakan. Ada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian? Ya mungkin kalau nggak ada ini aja lah, mungkin Ya. Closing aja ya. Closing ya. Ya, kalau tidak ada, kita, mungkin closing Pak. Silakan Pak Haji. Ini, kita belajar apapun yang nuansanya agama, ya. Yang pertama sebetulnya kita harus baca Al-Quran. Jadi pertanyaan, sudahkah kita membaca Al-Quran? Nah setelah baca, ya memang kadang-kadang orang tuh ya, bergelut di bidang tajwid. Oh boleh aja, ya tajwid. Kalau saya katakan, yang saya pernah ngajar tajwid itu bilang 4 bulan cukup. 4 bulan itu selesai semua. Ya, tapi hanya beberapa bab di dalam ilmu tajwid. Yang tajwid terus, karena hanya baca. Ya. Ya, Iqra itu memang arti harfiahnya baca. Tapi kalau baca doang, misalnya kita melewati suatu pintu, ada tulisan don't enter, oh, kita bisa baca, tapi nyelonong kita masuk, kan salah. Oh sudah baca, ya kamu baca tapi kamu kagak ngerti. Nah ini yang terjadi dalam dunia Islam ini. Orang baca Quran, dan saya bukannya nggak setuju, setuju aja anak-anak kita ini yang dimasukkan ke sekolah tahfiz, tapi bukan tahfiz doang. Tahfiz ada taklimnya, ya. Jadi dia hafal Quran dan dia ada ilmu, ya. Nah, saya khawatir dia hafiz, tapi dia akhlaknya jelek. Ya, kan yang pertama kan akhlak itu, yang kedua ibadah itu secara keseluruhan. Nah jadi inilah yang kita prihatinkan, bahwa ya sekarang ini orang saling mengejar, banyakkan ya popularitas, di mana yang terkenal kesana mereka. Sebelum boleh Anda terkenal, tapi terkenal dalam kebaikan, dan Anda bisa memberikan contoh kebaikan. Nah baik menurut Islam ya adalah beriman, beramal soleh, ya. Ya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Yang kedua wa amilus sholihat, ini utama. Beriman dulu, iman itu pun harus dikaji supaya betul banyak. Nah kita ini baru permulaan ini, ya baru permulaan, ya permulaan kadang-kadang kita dari ribet juga, agak ribet ya. Nah, baru bab 7 kan, nanti bagaimana bab 30 ya. Seperti apa itu rumitnya kita belajar iman yang sebenarnya, akidah yang sebenarnya menurut versi Islam, ya, sampai dia teraplikasi ya, dalam amaliyah kita. Nanti kan terakhir itu barangkali al-Islam itu kita bagi 5 bagian: akidah, syariah, akhlak, ilmu dan teknologi, terus seni dan budaya. Ini kalau udah ini barangkali kita bisa pahami, dan kita nanti ada di mana, dan betul-betul yang diakui kebenaran oleh Islam, insya Allah. Ya kita itu yang doa kita tiap hari 17 kali, ihdinas siratal mustaqim, udah terpenuhi di sana, insya Allah. Itulah Pak Abdi, ya, yang mungkin insya Allah ya sehat, ke depan kita bisa sambung. Amin. Terima kasih Pak Haji. Berarti sampai di sini dulu sementara kajian kita mengenai akidah yang ke-7. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, maka mari sama-sama kita tutup pertemuan online kita kali ini dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita diberikan usia yang panjang dan berkah,
kesehatan dan melimpah dengan rezeki yang halal dan thayyibah sehingga kita bisa dapat bertemu lagi dalam kajian yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau